Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afindatia Suradika dengan NIM 7211419172 dari Rombel Akuntansi A 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi Sistem Informasi Manajemen bab 7 yang berjudul Pengembangan Sistem. Pendekatan sistem. Pencarian asal-muasal proses pemecahan masalah secara sistematis mengarah pada John Dewey, seorang profesor ilmu filosofi di Columbia University tahun 1910. Tiga rangkaian pertimbangan yang terlibat dalam pemecahan sebuah kontroversi secara memadai, antara lain mengenali kontroversi, mempertimbangkan klaim-klaim alternatif, dan membentuk satu pertimbangan. Siklus hidup pengembangan sistem. Aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. SDLC tradisional. Tidak dibutuhkan waktu lama bagi seorang pengembang sistem yang pertama untuk mengetahui bahwa terdapat beberapa tahapan pekerjaan pengembangan yang perlu dilakukan dalam urutan-urutan tertentu jika suatu proyek ingin memiliki kemungkinan berhasil yang paling besar. Tahapan-tahapan tersebut adalah perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan penggunaan. Prototyping. Prototype adalah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna, bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Proses prototype ini disebut prototyping. Jenis-jenis prototype. Prototype evolusioner. 4 langkah dalam pembuatan suatu prototype evolusioner yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna, membuat satu prototype, menentukan apakah prototipe dapat diterima, dan menggunakan prototipe. Prototipe persyaratan. 7 langkah dalam pembuatan suatu prototipe persyaratan yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna, membuat satu prototipe, menentukan apakah prototipe dapat diterima, membuat kode sistem baru, menguji sistem baru, menentukan apakah sistem yang baru dapat diterima, dan membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Daya tarik prototyping. Membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna. Pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Pengembang dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam mengembangkan sistem. Implementasi menjadi jauh lebih mudah karena pengguna tahu apa yang diharapkannya. Potensi kesulitan dari prototyping. Terburu-buru dalam menyerahkan prototipe dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam definisi masalah, evaluasi alternatif, dan dokumentasi. Jalan pintas ini akan menciptakan usaha-usaha yang cepat dan kotor. Pengguna dapat terlalu gembira dengan prototipe yang diberikan, yang mengarah pada ekspektasi yang tidak realistis sehubungan dengan sistem produksi nantinya. Prototipe evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien. Antarmuka komputer manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototyping tertentu kemungkinan tidak mencerminkan teknik-teknik desain yang baik. Pengembangan aplikasi lebih cepat. Suatu metodologi yang memiliki tujuan yang sama dengan prototyping yaitu memberikan respon yang cepat atas kebutuhan pengguna, namun dengan lingkup yang lebih luas adalah RAD. Istilah RAD dari Rapid Application Development atau pengembangan aplikasi cepat diperkenalkan oleh konsultan komputer dan penulis James Martin. Unsur-unsur penting RAD yaitu manajemen, orang, metodologi, dan alat-alat. Pengembangan berfase. Satu metodologi pengembangan sistem yang dewasa ini digunakan oleh banyak perusahaan adalah kombinasi dari SDLC tradisional, prototyping, dan RAD dengan mengambil fitur-fitur yang terbaik dari masing-masing metodologi. Tahap-tahap pengembangan berfase, yaitu investigasi awal, analisis, desain, konstruksi awal, konstruksi akhir, pengujian, dan pemasangan sistem. Fase-fase modul. Jika prototyping paling sesuai digunakan untuk sistem kecil, metodologi RAD paling sesuai untuk sistem besar, maka pengembangan berfase dapat digunakan untuk pengembangan segala jenis ukuran sistem. Kuncinya adalah cara bagaimana sistem dibagi menjadi modul-modul yang masing-masing akan dianalisis, dirancang, dan dibuat secara terpisah. Desain ulang proses bisnis. Inisiasi strategis proyek-proyek BPR. BPR memiliki potensi pengaruh dramatis pada perusahaan dan operasinya hingga proyek-proyek seperti ini biasanya dicetuskan di tingkat manajemen strategis. Rekayasa terbalik. Rekayasa terbalik berasal dari intelligent business. Rekayasa terbalik adalah proses menganalisis sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasi unsur-unsur tersebut sekaligus untuk membuat dokumentasi,
pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi daripada yang telah ada saat ini. Rekayasa ulang, merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya. Nama rekayasa ke depan diberikan untuk proses mengikuti SDLC dengan cara yang normal sambil sekaligus menjalankan BPR. Pemilihan komponen-komponen BPR. Komponen-komponen BPR dapat diterapkan secara terpisah atau digabung tergantung pada tingkat kemungkinan yang dicari. Menempatkan SDLC tradisional, prototyping, RAD, pengembangan berfase, dan BPR dalam perspektif. SDLC tradisional, prototyping, RAD, dan BPR semuanya adalah metodologi. Semuanya adalah cara-cara yang direkomendasikan dalam mengembangkan sistem informasi. Alat-alat pengembangan sistem. Pendekatan sistem dan berbagai siklus hidup pengembangan sistem adalah metodologi atau cara-cara yang direkomendasikan dalam memecahkan masalah-masalah sistem. Pendekatan yang dipicu oleh data dan dipicu oleh proses. Alat-alat pemodelan data seperti diagram relasi entitas dan diagram kelas adalah bukti dari perhatian ini. Kini kita mengembalikan perhatian kita pada pemodelan proses-proses yang dilakukan oleh sistem. Pemodelan proses. Pemodelan proses pertama kali dilakukan dengan menggunakan diagram alur. Diagram ini mengilustrasikan aliran data melalui sistem dan program. Diagram arus data sangat baik untuk membuat model proses pada tingkat ringkasan. Akan tetapi, diagram arus data kurang baik dalam menangkap detail-detail pemrosesan. Diagram arus data. Suatu diagram arus data adalah penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling tersambung. Simbol-simbol tersebut mencerminkan unsur-unsur lingkungan dengan mana sistem berinteraksi, proses, arus data, dan penyimpanan data. Kasus penggunaan. Suatu uraian naratif dalam bentuk kerangka dari dialog yang terjadi antara sistem primer dengan sistem sekunder. Manajemen proyek. Proyek-proyek pengembangan sistem yang pertama dikelola oleh manajer unit teknologi informasi, dengan dibantu oleh manajer dari analisis sistem, pemrograman, dan operasi. Ketika sistem memiliki nilai strategi atau pengaruhnya meliputi keseluruhan organisasi, dengan direktur utama atau komite eksekutif perusahaan dapat memutuskan untuk mengawasi sendiri proyek pengembangan tersebut. Steering Committee SIM menjalankan 3 fungsi utama, yaitu menciptakan kebijakan, melakukan pengendalian fiskal, dan menyelesaikan perselisihan. Kepemimpinan proyek. Tim proyek meliputi semua orang yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan sistem informasi. Satu tim dapat memiliki anggota hingga selusin, yang terdiri atas gabungan beberapa orang pengguna, spesialis informasi, dan mungkin auditor internal. Aktivitas tim akan diarahkan oleh seorang ketua tim atau pimpinan proyek yang memberikan arahan di sepanjang masa proyek. Mekanisme manajemen proyek. Dasar dari manajemen proyek adalah rencana proyek yang dibuat selama tahap investigasi awal ketika metodologi pengembangan berfase diikuti. Setelah tujuan-tujuan proyek, kendala, dan ruang lingkupnya telah selesai didefinisikan, kita akan dapat mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Dukungan web bagi manajemen proyek. Selain sistem manajemen proyek berbasis piranti lunak seperti Microsoft Project, dukungan juga dapat diperoleh dari internet, seperti contoh Logicsoftware. Sebuah perusahaan yang berbasis di Toronto menawarkan sebuah sistem manajemen proyek yang disebut Easy Project Net. Mengestimasi biaya proyek. Mengestimasi waktu dan uang yang dibutuhkan untuk mengembangkan sebuah sistem telah lama menjadi satu tugas yang menantang. Semua metode ini kurang lebih mengandalkan pada 3 komponen, yaitu informasi mengenai sistem tertentu yang sedang dibuat dan orang yang akan melakukan pengembangan, pengalaman historis, pengetahuan mengenai proses pengembangan piranti lunak dan alat-alat, serta teknik estimasi. Input pengestimasian biaya, kebutuhan sumber daya, tarif sumber daya, estimasi durasi aktivitas, informasi historis. Alat-alat dan teknik estimasi biaya, estimasi analogis, estimasi dari bawah ke atas, alat-alat terkomputerisasi, model-model matematis. Output pengestimasian biaya, estimasi biaya, detail-detail pendukung, rencana manajemen biaya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.